Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Ibu Septi Handayani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk awal pembelajaran kita ucapkan dulu lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini masih sama ya nak, yaitu bab ketiga tentang teks editorial. Kelanjutannya yaitu tentang kaidah kebahasaan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, selain yang dari materi di GC, itu tambahkan lagi untuk kaidah kebahasaannya, yaitu satu, banyak menggunakan kata populer. Kata populer. Kata populer ini apa contohnya? Ada bergosip, cibiran, galau, asal muasal. Jadi kata-kata yang kekinian, yang sedang marak ya, atau viral mungkin yang lagi dipakai anak-anak muda zaman sekarang, itu namanya populer, kekinian. Ini sering kita temui di koran ya, surat kabar atau majalah. Jadi teks editorial ini juga kadang ada kata-kata populernya diselipkan supaya masyarakat merasa memang isu tersebut isu yang saat ini yang sedang populer, kekinian sesuai dengan kata-katanya. Kemudian yang kedua yaitu banyak menggunakan kata merujuk pada waktu, tempat, peristiwa. Contoh, ini menunjuk pada waktu 5 tahun sudah diselenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional atau LSBI. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kenyataannya sudah 75 tahun merdeka, taraf pendidikan di Indonesia masih di bawah cibiran. Cibiran ini juga merupakan kata populer ya, contohnya. Kenyataan sudah 75 tahun merdeka ini menyatakan waktu. Jadi yang kedua menggunakan atau merujuk pada waktu, tempat, peristiwa. Lanjut yang ketiga yaitu banyak menggunakan ungkapan persuasif. Apa itu ungkapan persuasif? Ungkapan persuasif adalah ungkapan mengajak, ya, memengaruhi. Itu namanya persuasif. Contoh, sejenak mari kita belokkan perhatian. Mari di sini mengajak. Atau bisa juga contoh lain, ayolah, ayo sekolah. Itu salah satu contohnya ya nak ya, persuasif. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan pernyataan mempertentangkan, ditandai dengan konjungsi tetapi, melainkan, sedangkan, dan meskipun. Contohnya, misalnya meskipun ekonomi saat ini sulit, tetapi masih banyak orang yang mampu rekreasi keluar kota. Maaf ya sampai ke mana-mana ini karena tidak cukup. Jadi contohnya ada meskipun, mempertentangkan juga ada tetapi. Jadi walaupun ekonominya sulit, tapi kok masih banyak yang liburan, masih banyak yang jalan-jalan, itu salah satunya maksudnya ya. Jadi itu ada pertentangan. Nah, itu bisa dijadikan sebuah contoh kalimatnya. Kemudian yang kelima, menggunakan kata ganti kita dengan maksud melibatkan pembaca pada topik yang dibahas, pada topik atau isu yang sedang dibicarakan dalam tajuk atau teks editorial tersebut. Contoh kalimatnya, kita dukung kebijakan mengatasi masalah tersebut. Ini salah satu kalimatnya. Kita di sini melibatkan
pembacanya. Kemudian yang E, menyusun teks editorial. Untuk menyusun teks editorial, kita ada dua langkah. Yang pertama kita harus perancangan, yang kedua ada penyuntingan. Untuk perancangan ada lagi langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk merancangnya. Yang pertama, penentuan isu atau topiknya. Topik yang dibahas atau isu. Apa yang mau diangkat? Isu apa sekarang yang sedang marak? Mungkin tentang Pilkada 2020 ini. Bagaimana? Pasti ada pertentangan antara pilkada dengan COVID ya. Karena dalam situasi COVID kita tetap melaksanakan pilkada. Itu contohnya ya, bisa diangkat menjadi teks editorial. Kemudian pengumpulan fakta. Kita bisa cari, mungkin kalau zaman sekarang banyak ya sudah di internet, Google, bisa kita browsing atau turun langsung ke jalanan mencari fakta-fakta, mencari informasi dan sebagainya. Kemudian pengorganisasian fakta sesuai dengan kerangka. Jadi kita telah mendapatkan fakta, sudah ada pendapat-pendapat, kita buat kerangka, disesuaikan langkah-langkah kerangkanya. Kemudian dikembangkan kerangka tersebut menjadi teks editorial. Ya, dikembangkan maksudnya seperti apa? Ditulis kalimat-kalimat, dikembangkan menjadi sebuah karangan yang panjang. Kalau teks editorial itu paling enggak 10 ya, paling sedikit sekali itu 5 paragraf. Itu pun paragrafnya jangan yang terlalu pendek ya, karena ini merupakan teks utama biasanya dalam sebuah surat kabar. Penyuntingan yang langkah kedua ya. Untuk penyuntingan ini kita perlu mencermati apa saja setelah kita buat teks editorialnya, kita koreksi dulu. Apakah karangan teks editorial yang kita buat tadi sudah cukup baik dari segi apanya, dari segi isi, topiknya, perlu ditambahkan atau tidak mungkin kalimat-kalimatnya, kemudian tanda bacanya, kaidahnya, kita perbaiki, kita sunting dulu sebelum kita kirim atau kita pasang di sebuah surat kabar. Atau kita mungkin share ke internet ya dan sebagainya. Banyak cara untuk mungkin mengirim ke koran-koran di setempat ya, di wilayah setempat kalian berada. Contohnya yang pertama, untuk menyunting, kita lihat dulu dari aspek isinya. Apa itu aspek isi? Kita lihat dulu topik sama isi nyambung apa tidak. Kalau topiknya apa, isinya apa, kan otomatis tidak nyambung ya. Dia harus sejalan, satu ide pokok. Itu untuk membuat karangan yang baik itu harus ada satu ide, satu topik, agar karangannya setiap paragraf itu berkesinambungan, nyambung maksudnya ya. Kemudian perlu penambahan. Apakah sudah cukup teks editorial kita? Apakah perlu ditambah lagi kalimat-kalimatnya, paragraf-paragrafnya, atau mungkin kebanyakan yang tidak penting? Kita kurangi ya penulisannya. Kita kurangi kalimat-kalimatnya kalau bertele-tele kalimatnya. Kemudian fakta, pendapat bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi untuk teks editorial, tajuk rencana, faktanya itu memang benar-benar terjadi, bisa dipertanggungjawabkan. Pendapatnya juga mungkin pendapat ahli, bukan pendapat pribadi, ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Memang ada, ya. Kemudian yang kedua, strukturnya. Dilihat dari bagian-bagiannya sudah cukup atau belum. Apa struktur dari teks editorial? Kita ingat kembali ada 3. Yang pertama, teksnya itu kemudian simpulan atau isu, penyampaian isu. Tesis di sini bisa juga penyampaian isu. Kemudian kalau sudah logis, polanya jelas, kita lihat kaidahnya. Kalimatnya efektif. Kalau kalimatnya terlalu panjang, tidak efektif, tidak ada subjek predikat, kita perbaiki. Kita tentukan subjek, predikat, objek jelas. Keterangan bila perlu ada, ya jelas. Pola-pola yang jelas, itu namanya efektif. Kemudian
Kata sudah tepat dan baku. Pemakaian katanya kita lihat. Apakah kata-kata tersebut ada di kamus? Kalau dia ada di kamus berarti baku. Kemudian tanda baca dan ejaan. Penulisan sesuai ejaan. Ejaan kita apa? Kita berpatokan pada E, Y, D. Penulisannya sudah benar atau belum? Kemudian tanda baca sudah tepat atau belum? Titik, koma, seru, tanya dan sebagainya. Ya, kita harus benar-benar lihat, teliti karena ini merupakan artikel pokok. Berarti sebagai acuan kalau di dalam surat kabar sebagai penggambaran mutu surat kabar tersebut. Dia bermutu, bagus atau tidak surat kabar tersebut dilihat dari teks editorialnya. Ya, cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.